Kalau kalian lagi cari HP di harga 3 jutaan, satu hal yang harus kalian tahu. Sekarang speknya udah naik level jauh banget. Masalahnya karena pilihannya terlalu banyak, justru banyak orang yang akhirnya salah pilih. Padahal dengan budget yang sama, bisa dapat fitur yang jauh lebih bagus. Di April 2026 ini, saya udah rangkum 5 HP paling worth it yang benar-benar unggul di kelasnya. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi. Pertama-tama ada Infinix Note Edge 5G. Sesuai namanya, HP ini punya layar lengkung yang bikin tampilannya kelihatan mahal banget. Layarnya, ini dia yang paling mencolok. Infinix pakai panel AMOLED 3D Curved ukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Artinya, refresh rate bisa berubah sendiri dari 60 Hz sampai 120 Hz tergantung konten. Jadi lebih hemat baterai. Kecerahan puncaknya sampai 4500 nits, sangat terang bahkan di bawah sinar matahari langsung. Layarnya juga dilindungi Gorilla Glass 7i yang lebih tahan jatuh dan gores. Buat nonton film atau main game, visualnya bener-bener memanjakan mata. Performanya, dapur pacunya pakai MediaTek Dimensity 7001 dengan skor Antutu sekitar 768.000 poin. Angka ini sudah masuk kategori mid-range atas. RAM-nya pakai LPDDR5X yang lebih cepat dan hemat daya, dengan pilihan 8GB plus penyimpanan 128GB atau 256GB UFS 2.2. Sayangnya tidak ada slot micro SD, jadi pilih varian yang sesuai kebutuhan ya. Kamera belakang 50MP dengan EIS, depan 13MP. Keduanya bisa merekam video hingga resolusi 2K 30fps. Hasilnya cukup tajam buat dokumentasi sehari-hari atau konten media sosial. Baterai dan fitur tambahan. Baterainya 6500 mAh dengan fast charging 45 watt yang adapternya sudah termasuk di dalam kotak. Jadi hemat beli tambahan. Sertifikasi IP65 tahan debu dan percikan air. Yang bikin saya suka ada stereo speaker yang digarap JBL. Suaranya pasti lebih nendang dan jernih. Ada juga NFC, IR Blaster buat jadi remote TV, dan pemindai sidik jari di dalam layar. Softwarenya pakai XOS 16 berbasis Android 16, dan Infinix menjanjikan 3 upgrade OS plus 5 tahun keamanan. Lumayan panjang umurnya. Kesimpulan Infinix Note Edge 5G. Menurut saya, ini adalah HP dengan desain paling premium di kelas 3 jutaan. Layar AMOLED Curve 120Hz, speaker JBL, dan baterai 6500 mAh jadi nilai jual utamanya. Cocok buat kalian yang suka tampil beda dan mengutamakan pengalaman multimedia. Pindah ke nomor 2, ada iQOO Z10 5G. iQOO adalah sub-brand Vivo yang fokus di performa. Dan jujur, ini HP bikin saya melongo. Layarnya menggunakan panel AMOLED Full HD Plus ukuran 6,77 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kecerahan puncaknya sampai 5000 nits, paling terang di daftar ini. Jadi buat yang sering main HP di luar ruangan, ini sangat membantu. Performanya, nah ini dia yang bikin iQOO Z10 spesial. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3 dengan fabrikasi 4 nano. Skor Antutunya tembus 1,1 juta poin, paling tinggi di daftar ini. RAM tertinggi 12GB dengan penyimpanan sampai 512GB, UFS 2.2. Buat main game berat seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail, atau COD Mobile, dijamin lancar jaya. Ini adalah pilihan utama buat para gamer berat dan power user yang nggak mau kehabisan baterai di tengah hari. Kamera belakang 50MP dengan OIS ditambah 5MP depth. Kamera depannya 32MP, cocok buat selfie jernih. Perekaman video belakang bisa sampai 4K 30fps, jadi buat content creator ini sangat menguntungkan. Baterai dan fitur tambahan. Baterainya 7300 mAh, paling besar di daftar ini. Luar biasa. Ditambah fast charging 90 watt yang paling kenceng juga. Bayangkan baterai segede itu bisa diisi dengan super cepat. Sertifikasi IP65 tahan debu dan percikan air. Ada in-display fingerprint, stereo speaker, dan Vantage OS 15 berbasis Android 15. Kesimpulan iQOO Z10 5G. Ini adalah pilihan mutlak buat kalian yang prioritas utamanya adalah performa dan baterai. Chipset tercepat, baterai terbesar, dan charging tercepat. Ditambah kamera 50MP OIS dan 32MP depan. Cocok banget buat para gamer berat dan power user yang nggak mau kehabisan baterai di tengah hari.
Samsung Galaxy A26 5G, si paling awet update software. Samsung lagi-lagi hadir dengan jaminan update yang gak ada nawan. Galaxy A26 5G ini adalah penerus dari seri A yang legendaris. Layarnya pakai panel Super AMOLED Full HD Plus ukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kualitas warna dan kontrasnya khas Samsung yang sudah terbukti bagus. Kecerahan puncaknya 1200 nits masih nyaman dipakai di luar ruangan. Dilindungi Gorilla Glass Victus Plus yang ketahanannya di atas rata-rata. Ada fitur Always On Display juga, jadi bisa lihat jam dan notifikasi tanpa harus nyalakan layar. Performanya ditenagai Exynos 1380 dengan skor Antutu sekitar 760.000 poin, setara dengan Infinix tadi. RAM tertinggi 8GB LPDDR4X dengan penyimpanan 256GB UFS 2.2. Kelebihannya ada slot micro SD hybrid hingga 2TB. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan ruang. Kamera belakang 50MP dengan OIS plus 8MP ultrawide dan 2MP macro. Jadi lebih lengkap dari iQOO Z10. Bisa rekam video 4K 30fps dan slow motion hingga 480fps. Kamera depannya 13MP. Buat fotografi, Samsung selalu punya pemrosesan warna yang natural dan enak dilihat. Baterainya 5000 mAh dengan charging 25W paling standar di daftar ini. Tapi kelebihannya ada di sertifikasi IP68, ini paling tinggi di antara semua. Artinya, HP ini tahan rendam air tawar hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Ada juga Samsung Knox Vault untuk keamanan data tingkat tinggi. Sisi negatifnya, fingerprintnya masih side-mounted, bukan in-display. Update software, ini yang jadi jagoan utama. Samsung menjanjikan 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. Jadi meskipun chipsetnya lebih rendah, umur panjang softwarenya sama. Dengan Android 15 dan One UI 7.0 sekarang, HP ini bakal kebagian update sampai Android 21. Ini adalah HP dengan umur pakai terpanjang di daftar ini. Kesimpulan Samsung Galaxy A26 5G. Cocok banget buat kalian yang ingin HP awet dalam jangka panjang, baik dari segi software maupun ketahanan fisik, IP67. Kamera ultrawide dan OIS-nya juga jadi nilai plus. Buat yang nggak terlalu peduli dengan charging super cepat, ini pilihan paling bijak. Samsung Galaxy A17 5G, si paling terjangkau dari Samsung. Masih dari Samsung, tapi ini versi yang lebih terjangkau. Meskipun lebih murah, beberapa fitur andalan Samsung tetap ada. Layarnya masih pakai Super AMOLED Full HD Plus 6,7 inci, tapi refresh rate-nya 90Hz bukan 120Hz. Buat penggunaan sehari-hari, 90Hz sebenarnya sudah cukup mulus-mulus kok. Layarnya dilindungi Gorilla Glass Victus. Kualitas warna tetap bagus, khas Samsung. Performanya ditenagai Exynos 1330 dengan skor Antutu sekitar 630.000 poin. Ini adalah yang paling rendah di daftar ini, tapi masih sangat mumpuni buat daily driver dan game ringan hingga menengah. RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB plus slot micro SD. Kamera, sama seperti A26, kamera belakangnya 50MP OIS plus 5MP ultrawide dan 2MP macro. Jadi lebih lengkap dari iQOO Z10. Bisa rekam video 1808p 30fps, kamera depannya 13MP. Baterainya 5000 mAh dengan charging 25W, sertifikasi IP54 tahan debu dan percikan air, lebih rendah dari A26. Ada Samsung Knox dan NFC. Yang menarik, fingerprintnya bisa side-mounted atau in-display tergantung varian pasar. Update software, sama seperti A26, Samsung menjanjikan 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. Jadi meskipun chipsetnya lebih rendah, umur panjang softwarenya sama. Kesimpulan Samsung Galaxy A17 5G. Ini adalah pilihan buat kalian yang ingin merasakan ekosistem Samsung dengan harga lebih terjangkau. Dapat OIS, dapat update 6 tahun, dan layar Super AMOLED. Cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah kamera stabil dan software tahan lama, tapi budgetnya nggak cukup buat A26. Yang terakhir ada Poco X7 5G, si paling mewah dengan layar 1,5K dan IP68. Poco dikenal dengan value for money-nya, dan kali ini mereka menghadirkan fitur-fitur yang biasanya cuma ada di HP flagship.
Layarnya pakai panel AMOLED Curved 1,5K. Ini resolusinya lebih tinggi dari FHD+, jadi tampilannya lebih tajam dan detail. Ukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Kecerahan puncaknya sekitar 3000 nits, dilindungi Gorilla Glass Victus 2 yang merupakan pelindung layar terbaik saat ini. Ada fitur Dolby Vision juga buat nonton HDR. Performanya ditenagai Dimensity 7300 Ultra dengan skor Antutu sekitar 658.000 poin. RAM tertinggi 12GB LPDDR4X dengan penyimpanan sampai 512GB UFS 2.2. Performanya solid buat gaming dan multitasking berat. Kamera belakang 50MP dengan OIS plus 8MP ultra wide dan 2MP macro. Jadi lebih lengkap dari iQOO Z10. Bisa rekam video 4K 30fps. Kamera depannya 20MP. Baterainya 5110 mAh dengan fast charging 45W. Yang bikin saya angkat topi adalah sertifikasi IP68. Ini setara dengan A26, artinya tahan rendam air. Ada in-display fingerprint, stereo speaker, dan sudah support Dolby Vision buat layar. Kesimpulannya, Poco X7 5G adalah pilihan buat kalian yang menginginkan layar terbaik di kelasnya, 1,5K AMOLED Curve dan Victus 2, plus sertifikasi IP68 yang bikin tenang kena air atau jatuh. Cocok buat kalian yang mengutamakan kualitas visual dan ketahanan fisik. Jadi itu dia 5 HP terbaik di kelas 3 jutaan April 2026 ini. Semuanya punya keunggulan masing-masing. Tinggal kalian sesuaikan sama kebutuhan. Mau performa kencang, kamera stabil, layar premium, atau baterai awet, semuanya sudah ada di list tadi. Sekarang giliran kalian, mana yang paling worth it menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman kalian yang lagi cari HP baru, dan subscribe biar nggak ketinggalan update rekomendasi berikutnya.